kayaknya enakan kerja deh. Belum lagi cari customer susah, ya kan. Aduh, ini biaya-biaya juga gimana. Udah deh, ingat dulu kerja aja, balik lagi dia kerja. Padahal belum jadi entrepreneur tuh, baru self-employed. Bener ya? Nah, tapi ada orang yang mikir, nggak bisa nih, gue harus terus naik, kata dia. Naiklah dia tangga ketiga. Nah, tangga ketiga inilah namanya. Menurut Bapak nih Pak, secara umum gimana sih proyeksi Bapak terhadap dunia bisnis dan ekonomi di tahun 2021 mendatang, kan mengingat di tahun ini ekonomi sangat terguncang gitu ya Pak dengan kehadiran COVID-19. Silakan Pak, boleh Pak dijelaskan seperti apa pandangan Bapak? Iya, Anis. Jadi kita kalau Anissa ya, kalau kita bicara mengenai 2021 gitu ya. Sekarang kan 2020 nih, udah mendekati akhir, sebentar lagi 2021 gitu ya. Jadi pandangan saya adalah simpel. Kalau kita belajar dan bumbata ya, buka mata, buka telinga gitu ya. Segala sesuatu di dunia ini pasti ada siklusnya, betul? Segala sesuatu ada waktunya. Jadi kalau kita ngelihat satu faktor sejarah bahwa ternyata setelah adanya pandemik atau setelah adanya resesi atau setelah adanya ya guncangan, habis itu pasti long term prosperity gitu kan ya. Nah, jadi ini kan kita ngalamin guncangan, berarti sebentar lagi pasti akan secara long term prosperity terus growth dan bisnis terus baik lagi, luar biasa gitu kan. Jadi pandangan saya adalah sangat optimistik untuk 2021 ke depan. Ya mungkin nggak akan langsung balik jebret gimana ya, karena abis new normal akan ada next normal, betul ya? Next normal gitu kan. Nah, abis next normal, beyond normalnya apa ya, kita manusia kita nggak tahu, tapi kita lihat dari sejarah bahwa ya akan semua balik optimistik lah. Lagian apa untungnya kalau kita pesimistik, betul nggak? Ya kan? Betul. Gitu. Terus satu lagi, belajar dari musim ya. Kalau di dunia ini ada 4 musim, betul ya? Anggaplah kalau kita 2 musim aja. Musimnya apa? Musim dingin dan musim panas gitu anggap. Nah, sekarang kan musim dingin. Semua orang di rumah, customer juga menahan dirinya untuk beli dan sebagainya gitu ya. Musim dingin, semuanya gemeteran pakai selimut di dalam gitu kan. Entrepreneur juga banyak begitu ya kan, musim dingin. Nah, cuma pertanyaannya, bisnis atau sektor apa yang akan naik luar biasa di musim panas? Kalau jawaban saya adalah simple, yaitu sektor yang pemilik bisnisnya dan timnya kerja keras pada saat musim dingin ini, sehingga begitu matahari muncul musim panas, boom, dia akan terbang tinggi luar biasa. Begitu Anissa. Berarti sebenarnya di masa saat ini ya Pak, pandemi ini kan kemudian sebentar lagi sudah ada vaksin gitu ya Pak, berarti para pebisnis ini harus menyiapkan amunisi sebesar-besarnya gitu ya Pak, pokoknya harus siap gitu untuk menghadapi tahun depan yang pastinya akan lebih baik gitu ya Pak dibandingkan tahun ini gitu ya Pak. Betul, Anissa bahkan nggak usah tahun depan, dari sekarang pun udah harus kerja keras luar biasa, karena kan namanya entrepreneur kan. Entrepreneur kalau terjemahan bahasa Indonesianya keren. Entrepreneur terjemahan bahasa Indonesianya apa? Pengusaha. Ya berarti kita harus selalu berusaha. Ya kan? Iya, gimana pun kondisinya kita harus tetap usaha, tetap fight ya Pak. Betul, betul banget. Iya Pak, terus kemudian Pak, kalau menurut Bapak, tadi kan Bapak bilang kan kalau yang akan bersinar gitu kan, itu kan sektor-sektor yang sudah bisnis yang sudah menyiapkan dari sekarang gitu ya Pak. Kalau dari sektornya sendiri Pak, sektornya sendiri itu sektor yang bagaimana sih Pak, atau yang apa, atau kesehatan kah, karena sekarang pandemi gitu, nanti kan vaksin akan meningkatkan atau seperti apa Pak? Iya. Saya akan jawab dari sisi yang praktisnya gitu ya, yang dari sisi praktisnya gitu. Jadi kalau menurut saya ada 2 hal. Satu adalah faktor relevansi. Jadi faktor relevan. Satu lagi nanti pertanyaannya adalah, yang kedua adalah bagaimana supaya relevan gitu kan ya. Nah, jadi sektor-sektor apa yang akan naik luar biasa ke depan ya 2021 dan seterusnya and beyond. Kalau menurut saya faktor ini yang perlu banget dipegang. Apapun sektor Anda, kalau Anda punya faktor relevansi, maka tuh bisnisnya bisa terus naik. Nah, apa faktor relevansinya? Semuanya coming from internal. Ya, bukan eksternal. Saya nggak mau bahas yang eksternal, saya mau bahas yang internal. Kenapa? Karena yang bisa kita kontrol yang internal, betul ya? Kalau yang eksternal kan kita nggak bisa kontrol gitu. Nah, jadi apa faktor relevansi itu? Apa faktor relevan? Ada 3. Ada 3 yang harus diketahui semua oleh pemilik bisnis gitu ya, supaya kita tetap bisa sukses bisnisnya.
di 2021 and onwards. Apa? Faktor yang pertama adalah relevant business owner and the team. Jadi artinya si pemilik bisnisnya dulu harus relevan pada zamannya, betul ya? Jadi maksud saya adalah bisnis Anda, memang ada bisnis-bisnis yang sunset, bisnis-bisnis yang tidak relevan, ya udah, kita nggak bisa apa-apa gitu kan. Tapi kalau bisnis Anda mulainya dari relevan bisnis ownernya, pemilik bisnis dan timnya relevan pada zamannya, harusnya terus bisa sukses. Jadi faktor pertama adalah apakah kita open-minded, terbuka nggak pikiran kita? Apakah kita kaizen terus? Kaizen itu continuous improvement, ya, betul kan? Continuous improvement. Terus kita never settle gitu. Kita nggak pernah, oke, gue udah ubah nih segini. Ya udahlah, segini lah, udah capek nih. Nggak bisa, karena dunia, satu hal yang pasti di dunia ini apa? Perubahan gitu kan ya. Ya banyak lah. Kedua di dunia ini kematian yang pasti gitu kan ya. Perubahan itu ya, perubahan. Jadi yuk, kita yang pertama adalah faktor pemilik bisnisnya. Kita relevan nggak sebagai bisnis ownernya? Ya, dan timnya. Kalau timnya udah nggak relevan ya susah. Yang kedua, faktor kedua tentang relevan adalah relevan produk atau servisnya. Nah, produk sama servisnya kita relevan nggak gitu? Misalnya ya tanda kutip secara klasik kan mesin tik kenapa mati dan meninggal dunia gitu, mati. Kenapa? Karena udah ada waktu itu pindah ke mesin elektronik. Mesin elektronik pindah ke komputer, personal komputer. Terus kemudian sekarang juga ke laptop terus kemudian ke smartphone gitu kan ya. Jadi produk kita atau servis kita harus dibuat relevan pada zamannya. Itu yang kedua, relevan produk atau services, Anissa. Nah, yang ketiga adalah faktor relevan bisnis model kalau menurut saya. Jadi bisnis ownernya udah relevan gitu kan, udah benar-benar sesuai sama zamannya. Yang kedua adalah produk servisnya udah relevan, tapi ternyata bisnis modelnya nggak relevan, nggak bisa reach, nggak bisa nyampe ke customernya. Nah, gimana caranya? Ya, nah makanya kita harus cek lagi distribution channel kita gimana, apakah reseller, apakah dropshipper, apakah direct sales, apakah online store, apakah marketplace. Wah, banyak banget itu. Jadi itu tiga yang kalau saya bisa bagikan buat yang lagi sama-sama belajar sama kita nih, Anissa ya, di Warta Ekonomi gitu. Jadi itu dia tiga. Nah, jawaban kedua saya untuk pertanyaan Anissa, gimana coach untuk tahun depan dan seterusnya? Gimana supaya relevan gitu kan? Ya oke lah, semua orang tahu lah relevan, cuman gimana supaya relevan gitu. Nah, saya mau bagikan ada formula simple yang selama ini saya pegang dan kita bagikan ke klien-klien di Gratio Practical Business Coaching gitu ya, dan diterapin dan hasilnya luar biasa. Iya. Nah, gimana supaya relevan intinya gitu kan? Sebutannya formulanya adalah simple banget, semua orang sering dengar, namanya ONLINE. Nah, online. Itu dia. Nah, tapi jangan artinya gini, oh berarti harus online ya, jualan online, bukan begitu aja. Nah, ONLINE ini ada singkatannya. Jadi yang pertama, kalau kita mau relevan di zamannya, ya di zaman now gitu ya, yaitu kita harus O itu apa? On the go, Anissa. Jadi berarti bisnis kita itu bisa diakses, bisa dibeli, bisa dibawa, bisa pokoknya harus on the go. Jadi on the go itu artinya harus bisa dijangkau lewat mudah dibawa, Nah, terus yang jualan traktor kan bilang gini, gimana caranya aku jualan traktor gitu, emang udah dibawa ditenteng. Nah, mesti lihat konteks gitu kan. Oh, ini berarti kan on the go. Kalau Anda mudah diakses lewat internet, mudah ditanya-tanya lewat internet, ya lewat mobile dan sebagainya gitu kan. Kemudian ya traktornya ya tentu harus didelivery dengan dengan modelnya, bisnis modelnya gitu kan ya. Tapi Anda mudah untuk dijawab, untuk dijangkau. Itu O-nya. Terus kemudian N-nya kan online nih. O dulu, kita mesti cek O-nya. N itu apa? N itu adalah need. Need itu bahasa Inggris, ya bahasa Indonesianya berarti harus rapi, harus bersih, harus rapi. Jadi saya melihat bisnis-bisnis yang ke depan, apalagi zaman internet sekarang ini gitu ya, bisnisnya harus berkualitas, produk jasanya harus berkualitas. Bener nggak sih, Anissa? Karena kalau nggak berkualitas, waduh, perang harga luar biasa, bener nggak? Ya, karena tinggal ke marketplace, kalau di marketplace tinggal sorting by harga, gitu kan? Ya udah, kalau kita nggak tahu caranya, ya selesai gitu. Jadi produk kita harus berkualitas. Kualitasnya tanda kutip ya, tanda kutip artinya benar-benar sesuai dengan price-nya, dengan produk Anda, dengan industri Anda. Itu N, online. L berarti. L apa? L, kalau saya lihat Anda akan relevan di bisnis di next normal ini, atau beyond normal bahkan, adalah kalau Anda loud. Loud itu berarti keras bersuara. Ya, jadi maksudnya apa Coach Charles keras bersuara? Jadi maksudnya adalah kita harus berani bersuara
keras di marketplace kita, di market kita gitu ya, di spesifik who kita, sehingga orang-orang yang, pertanyaannya gini, banyakkan orang yang sudah tahu produk atau jasa kita atau banyakkan orang yang belum tahu? Kalau menurut saya jawabannya banyakkan orang belum tahu. Ya kan? Kebanyakan kalau SME, small medium enterprise atau UKM, ya, betul ya? Banyakkan orang belum tahu. Nah, terus gimana? Berarti kita harus berani beriklan, kita harus berani bersuara, tentu pakai channel yang relevan, bener nggak, Anis? Ya, karena kalau kita diam-diam aja, siapa yang tahu? Nah, cuman pasang iklannya gimana, Coach? Terus kemudian bukannya kayak buang garam ke laut tuh, Coach Yohanes, gitu kan ya? Nah, ada cara praktisnya nanti, cara pasang iklan yang benar-benar praktis, sehingga Anda tuh datang banyak customer antri beli di bisnis Anda. Itu L, O-N-L. Kan online. Berarti I dong. Abis itu I. I apa? Ya internet, udah. I-nya tuh internet berarti. Apa artinya? Mau bisnis Anda apapun ya, apapun bisnis Anda, mau yang setradisional mungkin, maupun yang secanggih mungkin, kalau tidak ada di internet, kalau tidak mudah dijangkau lewat internet, kalau tidak mudah communication di internet, sangat tidak mudah di next normal atau beyond what? Beyond normal. Ya, itu berarti I-nya. Berarti mau tidak mau, minimal kita ada di internet. Minimal. Waktu orang cari kata kunci tertentu, minimal bisnis Anda ada di internet. Minimal banget. Itu mah udah di-search gitu ya, Pak? Betul. Ya. Muncul. Karena begitu di-search, misalnya ada orang yang punya intention mau beli, dia search kategori Anda atau kata produk atau relevan yang berhubungan sama Anda, tidak muncul di halaman pertama Google, berarti kan selesai. Ya nggak sih? Betul. Karena sedikit sekali orang yang cari sampai halaman 2, halaman 3 gitu. Ada klien di Gratio yang seneng banget, udah masuk, ternyata ketiknya adalah kata kunci yang merek dia. Nah, terus kemudian kita bilang, berapa banyak orang yang ngetik merek Anda dibandingkan orang yang belum tahu tentang merek Anda? Iya ya, Coach ya, bener juga. Jadi begitu diketik kategorinya yang berhubungan dengan produk atau jasanya, dia muncul sih, tapi di halaman 273. Coba bayangin, Anissa. Jadi harus di internet ya. Tapi itu internet, Google itu search engine baru cuma 1 langkah dari 9 langkah yang harus kita lakukan. Ya, kalau di Gratio kita bagiin 9 langkah bagaimana menguasai internet. Nah, udah. Baru O-N-L-I. Ya kan? Berarti N. Yep. Habis itu kan online. N-nya apa? N-nya adalah novelty. Jadi novelty itu adalah berarti kita harus selalu baru. Selalu baru tanda kutip lagi. Artinya kita harus inovasi, artinya kita harus continuous improvement, kita relaunch, kita varian, kita rebranding kalau perlu, kita inovasi, relaunch, semuanya gitu. Sesuai pada zamannya. Jadi kita harus punya funnel. Kita harus punya funnel of innovation. Kita harus 2 langkah di depan kompetitor. Kalau bisa kita 7 langkah di depan kompetitor gitu kan ya. Jadi novelty ini berarti harus selalu ada yang baru. Karena customer bisa bosen gitu kan ya. Tapi ingat ya, bukan pemilik bisnisnya yang bosen. Karena kebanyakan Anissa justru pemilik bisnisnya dan timnya yang bosen, digonta-ganti. Belum tentu. Customernya belum bosen kok, orang tahu aja belum gitu kan. Bener ya? Jadi berarti itu N-nya. Nah yang terakhir O-N-L-I-N-E. E-nya adalah environment friendly. Environment and health friendly. Jadi ke depan dunia akan makin senang, customer akan makin senang sesuatu yang healthy. Sesuatu yang healthy pun tanda kutip ya. Maksudnya healthy itu kan bisa safety juga ya. Kalau produk Anda bukan soal makanan yang masuk, berarti kan safety ya. Healthy bisa tentang kesehatan secara umumnya. Environmental friendly. Jadi itu syaratnya kalau menurut Coach Yohanes G. Pauli, minimal kalau bisnis kita mau relevan di next normal, even beyond normal, adalah online. Tapi online bukan sekedar ada di internet, bukan. Tapi O-N-L-I-N-E. Gitu, Anissa. Oke, online yang tadi Bapak jelasin itu yang on the go, yang harus punya needs, yang harus cloud, itu ya Pak, yang harus ada di internet, novelty, harus environment and health friendly gitu ya Pak ya. Betul. Kalau dicatat tuh sama teman-teman yang memang ingin mengembangkan usahanya nanti supaya langsung meroket gitu ya Pak ke depannya gitu ya Pak. Kalau sekarang masih rada sulit atau masih harus berusaha untuk menyiapkan nantinya, kalau mau lari sekencang-kencangnya jangan lupa online gitu ya Pak. Online yang tadi ya. And by the way Anissa, aku punya buku ini judulnya Business is Fun. Ini udah jadi national bestseller nih Anissa. Ya, ini bersyukur sekali banyak pemilik bisnis ya yang membaca buku ini, udah jadi national bestseller ya.
Ini buku isinya adalah 7 strategi praktis bagaimana bikin atau buat bisnis Anda jadi sukses, yaitu profitable dan autopilot gitu ya. Nah, profitable berarti menguntungkan, autopilot bisa berjalan sendiri tanpa harus selalu ada kita di dalamnya. Kan asik kan? Menarik gitu, sekali kan? Ya Pak. Bisnis jalan sendiri, pemilik bisnis jalan-jalan, itu baru bisnis, bener kan? Iya nggak sih? Betul Pak, betul. Iya. Nah, tujuannya jadi itu ya Pak. Tujuannya itu. Dan orang profesional yang bekerja di bisnis yang autopilot juga enak, karena kan semua sistemasi, ya kan, semuanya rapi, semuanya jelas, jadi bisa datang, bisa balance life juga profesionalnya, ya kan? Nah, ini buku Anissa akan Coach Charles bagiin gratis, bayangin, gratis buat yang belajar sama kita, tapi syaratnya ada 3 syarat ya, tapi sekarang tulis dulu deh. Tulis aja, saya mau buku bisnis is fun. Nah, saya pengen lihat nih yang banyak ngetik. Di kolom komentarnya ya, Pak? Di kolom komen, ya. Kalau banyak, saya bagiin gratis nanti. Tapi ada syaratnya 3 nanti terakhir ya, Anissa ya. Kita sama-sama belajar dulu, sharing dulu, diskusi dulu ya. Betul. Nanti kita lihat. Jadi jangan lupa mau ya. Buku. Betul. Betul, saya mau buku, jangan lupa diketik sebanyak-banyaknya biar Pak Yohanes membagikan buku bisnis is fun. Betul. Siap Pak Yohanes. Oke Pak Yohanes, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, boleh ya Pak? Nanti sambil kalau teman-teman yang memang kepingin banget nih dapat buku bisnis is fun, silakan di komen. Itu banyak banget tuh. Udah banyak komen, mau bukunya katanya gitu ya. Saya mau bukunya, buku bisnis tuh banyak rame ya. Luar biasa. Nanti di akhir akan di... Oke Pak, siap. Oke Pak Yohanes, kemudian ya Pak, kalau sekarang ini kan banyak orang yang terpaksa harus menjadi entrepreneur karena harus di PHK gitu ya Pak, oleh kantornya gitu Pak, karena ya alasan pandemi, karena banyak pengurangan juga, bisnis pun tidak berjalan gitu ya Pak. Sebenarnya Pak, seperti apa sih Pak anak tangga yang ideal agar menjadi seorang entrepreneur sejati gitu Pak, biar memang kita tuh bisa gue memang entrepreneur, itu anak tangga yang idealnya tuh kayak apa sih Pak? Iya, nah ini seru banget nih pertanyaannya nih. Saya coba jelaskan. Jadi bayangkan ya, bahwa ternyata ya Anissa ya, di sekolah kehidupan ini sekolah kehidupan nih, di mana kita berada sekarang, ya nggak sih? Ya, betul, di sekolah kehidupan ini ada 4 anak tangga ternyata. Ada 4 tangga. 1, 2, 3, 4 gitu kan ya. Ada 4 tangga. Nah, tapi sebelum kita ngomongin tangga ini tangga ini menuju, wah kayaknya sukses gitu kan ya. Duit banyak, financial freedom berarti ya. Lalu waktu bebas, ya time freedom gitu kan. Siapa sih yang nggak mau gitu? Bener nggak sih, Anissa? Ya? Nah, untuk mencapai ini, ternyata di bawahnya ada 2 anak tangga dulu nih. 2. Jadi sebenarnya totalnya 6. Tapi cepat aja yang 2. Jadi ternyata begitu Coach Yohanes G. Pauli dan Anissa masuk ke dunia ini, lahir ke dunia ini, kita kan di anak tangga -2. Ya, kamu tulis dulu tuh -2 di bawah sini nih, -2. -2 tuh apa? Berarti anak tangga jadi child atau anak. Bener nggak sih? Kamu sama saya kan lahir waktu ke dunia ini pasti jadi anak dong, anak seseorang kan sih? Bener nggak? Betul. Ya kan? Betul. Masa lahir tiba-tiba IG live kan nggak mungkin gitu ya? Ya, nah, waktu jadi anak, sebenarnya kita itu menggunakan 3 bahan bakar. Perhatikan ini nih, untuk bisa naik tangga ini butuh 3 bahan bakar, Anissa. Tangganya butuh 3 bahan bakar, yaitu apa? Time, energi, and money. 3 bahan bakar yang membuat dunia berputar. 3 bahan bakar yang membuat Anissa bangun tadi pagi dan bekerja. 3 bahan bakar yang membuat Coach Yohanes bangun dan IG Live saat ini. Adalah 3. Time, energi, and money. Time adalah waktu, energi adalah energi, kesehatan, bisa aktivitas gitu ya. Bisa aktivitas kan sehat. Harus sehat terus bisa aktivitas. Yang ketiga adalah money atau uang. Betul ya? Nah, lihat. Waktu kita kecil, -2, belum tangga pertama loh. -2. Itu kita waktu mau minum susu, pasti kemungkinan pakainya apa? Pakai uangnya orang tua, betul? Betul. Pakai energinya orang tua buat beli, betul? Dan satu lagi pakai apa? Waktunya orang tua, kan? Bener nggak sih? Iya. Berarti waktu kita kecil, sebenarnya kita udah jadi entrepreneur semua. Karena kita punya bisnis yang profitable dan autopilot. Ya apa ya? Kita nggak perlu kerja, semua yang kita mau. Tidak disadari ya Pak? Tanpa disadari, ya nggak sih? Ya betul nggak? Itu hidup bahagia banget kan? Nggak perlu ngapa-ngapain, pokoknya apa yang kita mau disiapin sama orang tua. Betul ya? Nah, itu namanya -2, waktu jadi anak. Tapi terus kan kehidupan harus terus berlanjut. Naiklah ke -1 gitu ya. -1 apa? Kita harus sekolah.
Maka kita jadi -1, tangga di -1 namanya adalah student. Tadi child, anak, jadi student. Nah, student ini adalah apa? Student ini adalah jadi murid, jadi sekolah. Sekolah lah, kita sekolah, kita jadi murid di sekolah. Mau SD, SMP, SMA, kuliah, terserah deh. Pokoknya sekolah gitu kan ya. Waktu sekolah, berarti kita mulai terkikis tuh. Bisnis yang profitable autopilot kita terkikis. Kenapa? Karena waktu kita mau beli handphone, kita mau beli sneaker, sepatu gitu ya, mau beli baju keren, orang tua kita bilang apa? Anissa, sekolah dulu yang benar. Kalau nilaimu bagus, papa mama beliin. Nah, berarti kan harus pakai time kita dong untuk sekolah. Benar gak sih? Perlu energi kita buat sekolah. Money-nya masih dari orang tua, tapi itu mulai terkikis tuh. This is profitable autopilot kita, ya. Nah, habis itu kita masuk tangga pertama. Ini baru sekolah kehidupan nyata nih, tangga pertama. Jadi kan pertanyaannya adalah, gimana sih jadi entrepreneur sejati harus ngelewatin 4 tangga? Tangga pertamanya, tangga pertamanya itu kebanyakan 7 miliar orang lebih di dunia, biasanya setelah lulus sekolah, itu jadi employee, betul ya? Jadi karyawan. Jadi karyawan, hampir 7 miliar lebih. Nah, waktu jadi karyawan, berarti kan harus menggunakan 3 bahan bakar tadi, time, energi, and money, untuk dapat apa yang kita mau. Betul ya? Betul ya? Oke. Nah, habis dari karyawan, banyak profesional yang juga punya bermimpi pengen jadi entrepreneurs. Karena katanya kalau jadi entrepreneurs itu, duitnya banyak, waktunya bebas gitu. Katanya, gitu kan ya? Ya, katanya, benar gak sih? Jadi banyaklah orang dari tangga pertama pengen naik terus ke tangga ke atas ini. Nah, ternyata tangga keduanya bukan jadi entrepreneurs, tetapi jadi apa? Habis dari employee, dia mau usaha sendiri, lalu jadilah self-employed. Self-employed berarti mengkaryakan diri sendiri. Waktu jadi self-employed kan belum punya karyawan, ya kan? Tadinya bekerja sama orang lain, lalu dia akhirnya, gue mau kerja sendiri ya. Ya kalau saya sering cerita namanya Johnny the Kway Teow Man. Nah, itu keren tuh. Kalau Anissa belum nonton, nanti searching di Google atau ke gratio.com, Johnny the Kway Teow Man. Itu film pendek seru banget tentang Johnny yang jualan kue tiaw. Nah, ini ada hubungannya sama mau jadi entrepreneur. Nah, nanti lihat deh, itu viral banget, viral. Beberapa waktu lalu viral sampai di Facebook, ditonton 10 juta orang di 2 post. 10 juta view. Tadi cari ya, searching ya. Nanti saya tonton, Pak. Johnny the Kway Teow Man. Nah, ini yang kedua, waktu jadi self-employed ada 2 pilihan nih, Anissa. Mengkaryakan diri sendiri. Dia bilang begini si Johnny, kan dulu kan Johnny kerja masak kue tiaw, ya kan? Bosnya bisa jalan-jalan tapi dia yang masak kue tiaw. Begitu mau jadi self-employed, mengkaryakan diri sendiri, Johnny bilang, saya mau dorong gerobak aja, jualan kue tiaw, kata dia. Ngapain kerja sama orang lain? Ini duitnya masuk sendiri. Nah, dia jualan gerobak, dorong kue tiaw kemana-mana gitu kan? Tapi apa yang terjadi? Ternyata waktu dia jualan kue tiaw, yang terjadi waktu dia dorong kue tiaw, dia dapat uang, betul nggak? Tapi waktu dia sakit, di tangga kedua ini, waktu dia sakit, dia kan nggak bisa kerja dorong gerobaknya, dia nggak dapat uang, betul ya? Nah, ingatlah dia masa lalu waktu di tangga pertama. Dulu waktu jadi karyawan lebih enak, kata dia. Aku sakit pun tetap dapat gaji, kata dia, ya nggak sih? Bahkan bisa rencana sakit, bener nggak Anissa? Rencana sakit tetap dapat gaji, gitu. Dibetulin lagi awalnya Anissa nih. Jadi bisa loh rencana sakit, tapi tetap dibayar, ya nggak? Tapi kalau self-employed nggak bisa loh. Begitu nggak dorong gerobak, nggak kerja, udah nggak dapat duit. Nah, pilihannya 2. Satu, dia ingat masa lalu. Orang-orang ini ingat masa lalu. Kayaknya enakan kerja deh. Belum lagi cari customer susah, ya kan? Aduh, ini biaya-biaya juga gimana. Udah deh, ingat dulu kerja aja, balik lagi dia kerja. Padahal belum jadi entrepreneur tuh, baru self-employed. Bener ya? Nah, tapi ada orang yang mikir, nggak bisa nih, gue harus terus naik, kata dia. Naiklah dia tangga ketiga. Nah, tangga ketiga inilah namanya entrepreneur, Anissa. Tangga ketiga ini entrepreneur, gitu ya, udah masuk entrepreneur. Tapi ini yang Coach Yohanes mau bagikan nih nanti. Entrepreneur ini yang saya mau bagikan justru. Tangga keempatnya namanya investor. Betul ya? Gitu. Nah, kalau ingat tangga ini dulu, Robert Kiyosaki, itu salah satu mentor saya juga, itu nyebutnya kuadran, ya kan? Kuadran dari yang Rich Dad Poor Dad, pernah tahu buku itu ya? Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki. Om Robert bilang bahwa adalah dari employee ke self-employed, lalu nyebrang ke mana? Ke entrepreneurs, lalu jadi investor. Kalau Coach Yohanes nyebutinnya tangga, karena harus naik tangga. Cuman bedanya sama Om Robert adalah ternyata waktu mau jadi entrepreneurs, itu entrepreneurs tangganya nggak ada di sini. Tangganya adanya di sini, jauh. Jadi ada gap, lihat nggak?
Waktu dari employee ke self-employed tinggal loncat. Tapi self-employed mau jadi entrepreneur ada gap. Sebelum lagi jadi investor. Nah, gapnya apa? Ini dia drama kehidupan mulai terjadi. Dan ini perlu diketahui sama semua orang yang mau jadi entrepreneur, sama semua orang yang udah punya bisnis tapi belum profitable dan autopilot. Boleh saya cerita ya, Anissa ya? Gapnya ini penting banget. Nah, ini dia penting. Jadi ternyata dari untuk bisa naik ke tangga yang ketiga tadi, ada 3 tangga kecil, Anissa. Nah, tangga pertama, dan dari 3 tangga kecil ini, 2 tangga pertamanya itu jebakan Batman. Wah, jebakan Batman banget. 2 tangga pertama jadi entrepreneur, itu 2 jebakan Batman. Jadi jebakan mematikan. Jebakan mematikan, nah ini. Jadi kan tadi Johnny the Kue Tiao Man kan abis dorong gerobak, terus dia bilang, wah saya mau jadi entrepreneur. Mulailah dia rekrut karyawan, dia taruh gerobaknya, sewa di trotoar, jualan restoran kue tiao ceritanya, gitu kan ya. By the way, ini kita lagi nggak ngomongin restoran kue tiao doang nih ya, ini buat semua bisnis gitu ya. Ini cuma ceritanya ya, pakai cerita contoh gitu ya. Nah, jadi apa yang terjadi adalah anak tangga kecil pertama jadi entrepreneur itu jebakan Batman, yaitu dia mulai rekrut karyawan, cari karyawannya susah, bener nggak? Ya kan? Ya udah gitu dia lihat itu pasang iklan kiri kanan pun bayar mahal, nungguin 2 minggu yang apply cuma sedikit. Lalu dia bilang, aduh ini apa karena bisnis saya masih kecil, dia orang bagus nggak mau kerja nih ya. Terus akhirnya begitu dia rekrut pun apa yang terjadi? Ternyata karyawan-karyawannya punya filosofi hidup, karena kan jelek-jelek karyawan yang mau kerja kan di tempat dia kan. Ternyata punya filosofi kehidupan, apa namanya? Filosofi kehidupannya, nge-flow aja Jack. Bayangin tuh. Jadi si Johnny nanya, maksud kamu apa filosofinya nge-flow aja Jack? Gini Pak, saya mah ngapung aja Pak, ngapung. Kalau Bapak dorong saya ngapung, Bapak nggak dorong saya nyangkut. Coba bayangin. Akhirnya si Johnny di anak tangga kecil yang pertama itu namanya business operator. Merasa jadi pemilik bisnis, punya karyawan, tetapi karyawannya nge-flow aja Jack semua. Jadi semuanya masih harus dia, semuanya harus dia yang atur, didorong-dorong baru jalan gitu. Ya kan? Akhirnya dia kena penyakit namanya heart eating. Kalau lucu-lucuan nih, heart kan hati, eating adalah makan. Makan hati sama karyawan, Anissa. itu kalau mau jadi karyawan. Iya, heart eating itu. Kalau itu entrepreneur langkah pertama nih ya, langkah pertama itu jebakan Batman. Nah, ada 2 pilihan buat Anda yang merasa di tangga pertama, anak tangga kecil pertama ini. Yang Anda bangun bisnis ya, lagi bangun bisnis. Yang pertama adalah Anda ingat masa lalu. Anda bilang ini, kayaknya enakan dulu deh ya. Dulu aku nggak perlu bayar gaji karyawan tuh. Kalau aku kerja dapat duit, aku mau tidur ya tidur. Ya, itu kan self-employed kan. Dia balik ke dulu. Atau ada yang bilang begini, enggak, aku mesti naik nih. Coba kumpulin customer banyak, dapat duit banyak, nanti aku rekrut karyawan-karyawan yang lebih bagus. Nah, dia naik anak tangga kedua. Namanya bukan business operator lagi, tapi business manager. Business manager nih. Tapi lihat business manager ternyata masih kena penyakit heart eating juga. Heart itu hati, eating makan hati jadi kan. Kenapa? Karena dia mulai pasang iklan, customer-nya udah mulai banyak, tapi semuanya masih dia nggak punya kehidupan. Kerja 2 shift 1 hari, Sabtu Minggu masih harus kerja juga. Mulailah dia rekrut yang namanya supervisor, leader, manager, bahkan GM. Dia bisa bayar tuh, tapi dia belum business owner, dia baru business manager. Jebakan kedua. Kenapa? Karena dia punya manajer, dia punya struktur, dia punya direktur, bahkan dia punya GM. Tapi ternyata semua kerjaan masih berpusat ke dia. Semua keputusan masih harus ke dia. Berarti dia nggak punya kehidupan kan? Dia punya duit banyak nggak? Duitnya banyak, karena bisnis makin naik. Tapi dia nggak punya waktu. Dia nggak punya waktu. Dia punya financial freedom, duit banyak, tapi waktu tidak bebas. Bahagia nggak? Kemungkinan enggak kan? Ya enggak lah, orang-orang punya Tuhan kasih karunia memiliki, karena punya duit banyak, rumah mewah, mobil bagus. Tapi ternyata belum dikasih apa yang namanya karunia memiliki, iya, tapi karunia menikmati belum, gitu ya. Nah, gitu. Jadi akhirnya ada 2 pilihan dari bisnis manager ini. Satu, dia ingat masa lalu dia bilang, udahlah, gue pecatin semua manajer segala macam, mendingan orang-orang yang di bawah aja lah, gajinya lebih kecil lagi gitu kan, karena sama aja gue juga. Nah, dia turunlah ke sini, bisnis operator. Atau dia tetap di bisnis manager. Seumur hidupnya dia kejebak di bisnisnya sendiri, bayangin. Sibuk kemana-mana, nggak punya waktu untuk keluarga, waktu untuk diri sendiri gitu kan ya. Dan akhirnya, atau pilihan berikutnya, dia bisa naik tangga ketiga.
anak tangga kecil ketiga untuk jadi entrepreneur sejati nih. Nah, ini namanya business owner, gitu. Ini baru business owner nih, business owner sejati. Cuman gimana carinya business owner kan? Nah, saya cerita dulu, kenapa 2 anak tangga kecil ini bahaya, Anissa? Karena banyak orang di luar sana, Anissa, berpikir mau jadi entrepreneur, tapi ternyata terjebak di 2 anak tangga kecil pertama ini. Dan tanpa sadar, dijalani hidupnya dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, terus aja terjebak di 2 ini. Ya kan? Punya duit banyak, tapi nggak punya waktu untuk menikmati. Buat siapa? Kalau gitu kerja keras buat siapa? Katanya buat keluarga. Ya, tapi kerja keras buat keluarga yang nggak terlalu mengenal Anda, nggak punya waktu untuk silaturahmi, untuk punya waktu untuk keluarga kan buat apa gitu kan? Buat apa? Akhirnya, akhirnya hidup metong juga. Metong kan mati gitu ya. Iya, kok Charles tahu itu bahasa salon karena klien kita macam-macam dari yang omset bisnisnya triliunan setahun sampai besar, menengah, kecil sampai yang imut. Yang imut tuh yang terakhir ditanya ownernya, kenapa Bapak sebut bisnisnya imut di bawah UKM, Coach? Oh, kenapa Pak? Karena Coach ngelihat profitnya mesti 2 kaca pembesar baru kelihatan, katanya bisnis imut. Nah, termasuk ada bisnis salon juga. Jadi hati-hati, kerja keras luar biasa tapi ujung-ujungnya metong juga, mati juga gitu kan, ya kan? Nah, itu. Anak tangga ketiga tadi baru business owner. Nah, business owner inilah entrepreneur sejati. Syaratnya apa business owner? Syaratnya business owner itu adalah business owner ya. Bisnisnya benar-benar punya super team, bisnisnya customernya ngantri, ya kan? Bisnisnya tuh punya profitable, harus profitable banget. Itu 1 syarat, cuma 2 syarat. Anda entrepreneur sejati. Kalau menurut Coach Charles G. Pauli yang basic dulu, yang simple ya. Anda disebut entrepreneur sejati hanya kalau memenuhi 2 syarat ini dulu. 1, bisnis Anda harus profitable, berarti menguntungkan. Ya. 1 lagi, bisnis Anda harus autopilot, alias bisnis Anda benar-benar bisa jalan sendiri tanpa harus selalu ada Anda di dalamnya. Jadi bisnis jalan sendiri, pemilik bisnis jalan-jalan. Nah, kalau kayak gitu, apalagi terus berdampak kan? Anissa berdampak buat tim, keluarganya tim, berdampak buat customer, supplier. Makanya akhirnya bisnis is fun gitu kan. Bisnis is fun kalau profitable dan autopilot. Nah, itu tangga ketiga. Kalau kita zoom out lagi kan tadi ada 4 tangga kan. Employee, self-employed. Lalu kemudian loncat ke sini, tapi ini jauh banget ngelewatin 3 anak tangga kecil, jadilah entrepreneur sejati. Nah, lama-lama kalau Anda mau terus naik, bisa jadi investor. Kalau investor ini berarti Anda tidak lagi di dalam bisnis. Anda tidak perlu tahu dalam bisnis kayak gimana. Anda invest money, ya, time, energy, and money. Anda invest money, tapi Anda punya waktu bebas, Anda punya energi ngelakuin yang lain, terus Anda bisa dapat passive income terus, gitu. Nah, entrepreneur sejati pun udah bisa dapat passive income sebenarnya, selama Anda bisnisnya profitable dan autopilot. Nah, itu menjawab pertanyaan. Jalan-jalan ya, Pak? Itu dia. Itu cerita panjangnya menjawab pertanyaan Anissa yang singkat tadi ya, gitu ya. Gimana sih caranya untuk jadi entrepreneur sejati? By the way, kenapa perlu tahu 4 peta ini? Supaya kita tahu kita di mana sekarang. Kita di mana dan kita mau kemana. Betul ya Anissa ya? Kalau kita petanya tahu, kan lebih enak jalannya. Coba kalau nggak tahu, mau jadi entrepreneur, ya bingung kemana. Gitu kan? Nah, tapi hati-hati nih. Ada 3. Ngambang gitu ya Pak jadinya. Nge-flow aja, Jack. Iya betul, jadi ngeflow. Nah, kalau pengen cepat ngelewatin ini, ya ini tadi, bacalah buku Bisnis is Fun yang udah jadi nasional bestseller ini banyak yang bilang isinya daging banget nih. Ini nantilah Coach Charles bagiin buat Anda.